warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube kami. Untuk kali ini Sobo Pasar berkunjung ke kandang sederhana, akan berbagi tentang tips ataupun rahasia kambing yang kurus, cepat gemuk dalam waktu singkat dengan resep pakan sederhana. Simak selengkapnya seperti apa untuk bahan ataupun pendongkrak yang bisa menghasilkan seperti di kandang sini. Dari prospeknya saya perlihatkan lebih berbodi mulus, berisi, gendut. Untuk kapasitas di kandang sini kurang lebih ada sekitar 8 ekor plus cemple-cemple di bagian tengah. Dan untuk yang lainnya sendiri itu dari kelas induan cantik ataupun induan cetak beserta kelas dari pejantannya ataupun paceknya. Dan untuk bahan-bahannya sendiri yang digunakan seperti yang saya jelaskan tadi, untuk kesempatan kali ini saya berbagi informasi tentang jenis pakan pendongkrak yang bisa mempercepat penggemukan, pertumbuhan, pengembangan, dan tentunya bisa mengatasi badan-badan kambing yang mengalami kurus. Seperti di bagian depan saya ini adalah salah satu pakan pendongkrak yang mempunyai kandungan gizi nutrisinya itu tersedia. Biar teman-teman tidak penasaran, saya perlihatkan lebih jelas. Saya ambil di mangkok karena ini ada tempat mangkok. Perlihatkan ke bagian sebelah sini biar lebih kelihatan sempurna. Manfaatnya sendiri itu ADG bisa naik. Sebagai pakan harian cocok. Pembesaran cempe, pertumbuhan maupun penggemukan juga bagus. Harga ekonomis yaitu mulai per kilo 8.000 sampai 9,5. Dan untuk persaknya sendiri kalau nggak salah 270. Nanti saya akan perlihatkan dari kemasannya, atau lebih tepatnya dari bahan pertama memanfaatkan di kandang tadi itu dari konsentrat gandum ataupun konsentrat polar gandum. Saya perlihatkan langsung saja dari kemasannya. Ini seperti ini. Di bagian depan saya ada 2 kemasan masih utuh. Bugasari cap angsa. Beratnya 50 kilo bos. Per karung itu 50 kilo. Cuma kalau per kilonya 1 kilonya itu dihargai kalau daerah sini 8.000, 9.500 sampai 10.000. Ini cukup ekonomis untuk diterapkan ke tahap pembesaran ataupun tahap penggemukan kambing. Sedangkan untuk bahan yang kedua yang teman-teman pengen meniru juga, harga lebih ekonomis yaitu di bawah 1.500, sekitar 13 ataupun 1.300 rupiah. Oke teman-teman, dan untuk bahan yang kedua deretannya seperti ini. Cuma saya perlihatkan yang sudah dibuka. Manfaatnya ini bisa bikin kenyang, berisi. Harganya sudah saya jelaskan tadi yaitu di bawah 1.500 atau sekitar 1.300 rupiah. Ini seperti ini, atau lebih tepatnya mengandalkan dari dedak bekatul. Ini bisa diterapkan ke pakan harian juga. Ini seperti ini, dedak bekatulnya agak kasar, setengah halus. Campurannya masih ada biji-biji dari berasnya seperti ini. Dan untuk bahan yang ketiga saya perlihatkan juga. Oke teman-teman, dan untuk bahan yang terakhir nih di bagian karung depan saya ini bahan ini selain bisa diterapkan ke ternak kambing, ke domba, unggas, ke ternak sapi juga bisa. Untuk manfaat ke kambing yang khususnya kambingnya badannya kurus, kelihatan besar tapi tidak berisi, rutin memberikan bahan yang terakhir ini lebih bagus, berbobot, mengembangnya super, cocok untuk pakan penggemukan kalau yang di bagian 3. Untuk biaya sendiri per karung seperti ini tidak terlalu mahal. Kalau untuk daerah sini sekitar 10.000. Cuma kalau di daerah teman-teman nanti bisa sharingan berapa ribu, karena untuk di ras ini tidak terlalu langka dari bahan yang terakhir, yaitu memanfaatkan dari limbah kleci ataupun jenisnya limbah kedelai ampas tahu non fermentasi seperti ini teman-teman. Untuk bahan yang ketiga dari 3 bahan tadi
teman-teman bisa mengikuti menerapkan semua dari 3 bahan ataupun 2 saja atau 1 saja, tergantung dari stok daerah teman-teman yang tersedia dari bahan-bahan yang sudah saya sebutkan. Dan untuk perawatannya sendiri langsung saya perlihatkan biar teman-teman bisa meniru dan mengikutinya. Di sini karena sudah saya jelaskan, sudah saya perlihatkan, ada kurang lebih 3 bahan bos. Yang pertama itu menerapkan dari limbah kedelai atau ampas tahu. Manfaatnya itu sebagai pakan harian yang tentunya bagus untuk penggemukan ataupun campuran untuk pakan breeding. Dan yang kedua itu menerapkan dari konsentrat polar gandum. Manfaatnya bisa memperbaiki postur-postur badan kambing yang mengalami kurus, tidak gemuk ataupun bodinya itu terlalu kering. Yang ketiga menggunakan jenis bekatul ataupun dedak padi. Manfaat dedak padi itu bisa memperbaiki juga kekurangan nafsu ataupun kekurangan kualitas perkembangan, bisa bikin badannya itu lebih berisi seperti halnya di bagian sebelah pojokan sana. Ini saya perlihatkan untuk kapasitasnya. Ini ada kelas doro-doro siap kawin dengan prospek badannya sangat istimewa sekali. Ini 2 ekor dan untuk usianya ya kurang lebih sudah menginjak sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun siap breeding. Ini anakannya kurang lebih untuk usia dari anakan sudah 5,5 bulan, dan yang di bagian yang ke-6 karena ada 3 ya 7 anakannya jantan semua loh bos. Ini telinga liwir-liwir, usia 3 bulan, kurang lebih 3 bulan, dengan prospek juga seperti ini dari kelas kerandah tanen ataupun kerandahnya pajaknya di bagian sebelah samping. Nah saya diperlihatkan untuk indukannya sendiri kalau nggak salah laktasi sudah 2 kali 3 kalian seperti ini untuk prospeknya. Kemudian ini saya perlihatkan dari pejantannya. Ini pejantan usia sekitar 2 tahun, prospek tebel, telinga panjang, ler, pasung dapat. Ini saya perlihatkan, cuma agak tidak terlalu sip ya bos kamera. Tempat kandangnya ini terlalu sempit di belakang jurang. Mau saya perlihatkan tempatnya agak rawan, takut jatuh. Jadinya saya perlihatkan sedikit saja cuplikan. Nanti kalau ada waktu pas dikeluarkan saya perlihatkan prospeknya. Ini sedikit-dikit dari kepalanya bos, seperti ini. Tak. Dan untuk yang di samping ini kelas majeran, bodinya istimewa majeran. Ini cocok untuk kelas pedaging terutama. Dan untuk pakan-pakan hariannya di sini selain dari comboran itu menerapkan dari jenis pakan alami semua, seperti halnya di bagian depan. Ini salah satu pakan alami yang sudah dihabiskan, tinggal kulitnya ataupun tinggal rantingnya saja, yang tentunya juga bisa kita manfaatkan sebagai bahan bakar ataupun kayu bakar tradisional. Itu bisa memanfaatkan dari limbahnya pakan ternak kambing. Dan untuk tahap perawatannya sendiri supaya kedepannya bagus, kesehatan bulunya terawat, kemudian juga perkembangannya baik, itu kita harus rutin memandikan bos. Pemandian sendiri dijadwalkan 1 minggu 2 kali menggunakan sampo ataupun jenis pembasmi kutu. Itu yang sangat perlu kita terapkan. Yang kedua sendiri bisa kita terapkan perjemuran ataupun dijemur. Setelah dimandikan dijemur secara 2 minggu sekali ataupun 1 minggu 2 kali. Itu supaya kualitas kesehatannya juga pertumbuhan terutama di kelas cemple itu akan lebih cepat besar, kemudian juga kesehatannya tetap terjamin. Di bagian lantainya kalau untuk di kandang sini itu
Untuk penerapannya bukan jenis dari umbaran ya bos, yaitu sap-sap ataupun di sekat-sekat, koloni enggak koloni juga, ataupun per kotak. Ada batasnya setiap kambing. Jadinya mau saya perlihatkan lebih jelas, dari segi postur badannya juga tidak terlalu full, dikarenakan tempatnya tidak terlalu panjang ataupun tidak terlalu lebar dari segi bagian depan seperti ini. Cuma kalau untuk diterapkan 1 ekor cukuplah, cukup untuk diisi 1 ekor sudah cukup. Cuma kalau sampai 2-3 ya kasihan yang lainnya sampai berdesakan seperti ini. Untuk pakan-pakannya sudah saya jelaskan. Untuk pakan alaminya sendiri itu dari Cleresidea alirandra, kadang-kadang juga rumput hijauan. Cuma untuk rumput hijauan di sini saya menyarankan biar kedepannya ternak teman-teman itu tidak mengalami kurus, kemudian mengalami kering, mengalami bulunya berdiri ataupun yang sebagainya, atau terkena diare mencret. Itu caranya ya kita harus lebih teliti, lebih paham betul dengan jenis kualitas rumputnya yang kita berikan. Contohnya dari rumput odot, banyak sekali di luar sana para peternak menggunakan metode pakan rumput odot. Ada yang sudah terbiasa, ada juga yang bisa mengalami ternak itu di bagian kualitas badannya jenggrik ataupun bulunya itu berdiri, kemudian mengalami perkembangannya lambat. Kemungkinan bisa terjadi karena penyebabnya dari rumput odot itu mempunyai bulu kecil-kecil halus, cuma ya enggak bagus untuk pencernaan ke depan dari ternak. Yang paling baik ya kita beri pakan-pakan seperti yang diterapkan ke ternak kambing. Contohnya ya dari jenis Cleresidea alirandra, dari daun-daun mauni, wali tanah, ataupun daun-daun dari jenis kerantil seperti yang saya berikan ini, dari daun sisa kemarin, tapi masih disukai loh bos, masih disukai. Ini sangat lahap sekali. Kalau untuk di kandang sini semua kambingnya itu diberi pakan sisa suka. Nih, indukannya sangat lahap sekali. Untuk kali ini saya akhiri di sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.